Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah khatamil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazzabat qablahum qaumun nuh wa ashabur rassi wa samud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwanuhum wa ashabul aikati wa qaumun tubba kullu kadzabat rasulah fa haqqa wa'id. Dalam kitab Kutub Minal Ma'inir Roki fi Sirati Khairil Khalaiqi jelaskan tentang khobar Tuba dan Islamnya Tuba. Siapa itu Tuba? Tuba adalah seorang raja Yaman yang dimana ia termasuk seorang muslim, akan tetapi ia hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam, yang dimana kurun waktu ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW lamanya adalah 700 tahun atau bisa disebut dengan 7 abad. Lalu bagaimana, dengan cara apa Raja Yaman ini, seorang Tuba, bisa masuk Islam padahal ia belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Dijelaskan pada suatu hari dari khobar seorang rahib Yahudi bahwa Tuba pernah menuju ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tapi ia dijegat oleh seorang dua rahib yang dimana memberitahu dia, "Yahai Tuba, Raja Yaman, jangan lakukan itu, karena sungguhnya tempat ini akan lahirlah sebuah nabi, akan lahir nabi yang akan menjadi penutup para nabi, yang akan menjadi khatamil anbiya wal mursalin." Lalu oleh karena itu sang Tuba Raja Yaman pergi dari sana dan pulang ke kerajaannya. Oleh karena itu sang Tuba Raja Yaman ini beriman kepada agama Nabi Ibrahim dan dia mempunyai kitab Zabur. Dan dia juga mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk tidak menzolimi Ka'bah, untuk tidak menzolimi kota Makkah, karena pada saat itu nanti di suatu saat yang akan datang akan lahirlah sebuah nabi yang akan membawa perubahan ke dunia, sebuah nabi yang akan bawa karunia dari Allah SWT. Dikisahkan juga di kitab Kutub Minal Ma'inir Roki di Sirati Khairil Khalaiqi bahwa Ibnu Asakir dalam kitabnya yaitu Tariq At-Tamishki pernah menceritakan bahwa Tuba sang Raja Yaman pernah menetap di kota Madinah atau kita kenal dulu Yasrib selama setahun. Di sana ia ingin bertemu, ingin berjumpa, berharap untuk bertemu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi dengan waktunya yaitu sebelum lahirnya Nabi Isa, maka mustahil untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Akan tapi Tuba ini bertemu tidak secara langsung, akan tapi bertemu melalui sebuah tulisan, sepucuk surat yang ia titipkan kepada keturunan-keturunan yang nanti akan dititipkan sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam kitabnya yang dimana termaktub, "Ya Muhammad, fa inni amantu bika wa bi kitabika allazi unzila alaika wa ana ala dinika wa sunnatika wa amantu bi rabbika wa rabbi kulli syai' wa amantu bi kulli ma jaa min rabbika min syara'il imani wal islam wa ana qabiltu dzalik fa in adraktuka fa biha wa nikmat wa in lam yudrika fashfa li yaumal qiyamah wa la tansani wa ana ala millatika wa millati abika Ibrahim alaihi salam." Tulis dalam surat itu, "Wahai Muhammad, sungguhnya saya beriman kepada engkau dan kepada kitab yang diturunkan terhadapmu, dan saya mengikuti agamamu dan sunnahmu, dan saya juga beriman kepada Tuhanmu yaitu Tuhan segala sesuatu, dan saya beriman terhadap segala hal yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Dan saya sudah mengenal engkau sebelum engkau diutus, sebelum engkau dilahirkan di dunia ini, sebelum engkau diutus menjadi nabi, wahai Muhammad." Tertulis dalam judul surat tersebut, "Min tubain awal ila Muhammad ibn Abdillah khatamin anbiya wa rasuli rabbil alamin shalawatullahu alaihi amanatullahu fi yadiman waqa ilaihi ayyusilahu ila sahibihi." Yang dimana surat ini ditulis oleh Tuba sang Raja Yaman, sebuah amanat dari Allah yang akan sampai kepadamu wahai Muhammad. Maka setelah ia menulis surat ini, ia menitipkan seorang alim yang selalu menasihati dia tentang urusan Ka'bah, tentang urusan agamanya Nabi Ibrahim, dan memerintahkannya untuk memberikan kepada Nabi Muhammad SAW jika bertemu dengannya. Akan tetapi jika engkau tidak bertemu dengan baginda, dengan Rasulullah SAW, maka perintahkanlah kepada keturunan-keturunanmu, suruh mereka jaga dan titipkan surat ini kepada mereka apabila mereka bertemu. Setelah lama, tahun-tahun demi tahun, abad demi abad berlalu, setelah Nabi Isa lahir dan Kristen merajalela, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW.
Ketika itu Nabi hijrah ke Madinah, dan ketika orang-orang ahli Madinah yang dititipkan surat itu oleh Tuba 700 tahun lamanya mendengar tentang kabar bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah, maka mereka ramai-ramai bermusyawarah tentang siapa yang akan memberikan surat itu kepada Nabi Muhammad. Sahabat Abdurrahman bin Auf yang sudah duluan hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad memberi saran untuk memilih orang yang sikoh, orang yang terpercaya untuk memberi surat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana akhirnya dipilih yaitu bernama Abu Layla. Abu Layla ini merupakan seorang yang sikoh saat itu di Ahlul Madinah yang dipilih oleh orang-orang Madinah untuk menyampaikan suratnya, untuk menyampaikan surat Tuba ke Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi hijrah dan bertemu dengan Abu Layla, Nabi langsung berkata tanpa Abu Layla berbicara duluan, "Kamu adalah Abu Layla dan surat Tuba itu bersamamu." Lalu Abu Layla dan orang-orang yang ingin memberikan suratnya terheran, terkejut, mengapa Nabi Muhammad bisa tahu siapa aku dan apa yang akan aku berikan kepadanya, padahal sebelumnya Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Abu Layla. Lalu Abu Layla bertanya kepada Muhammad, "Siapa engkau? Aku tidak melihat tanda-tanda sihir di mukamu." Karena Abu Layla ketika itu menduga bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku adalah Muhammad, orang yang dikirim surat itu oleh pemiliknya." Maka ketika sahabat membacakan kepada Muhammad isi suratnya, lalu Nabi Muhammad berkata, "Marhaban bituba al-akhas soleh, marhaban bituba al-akhas soleh" sebanyak 3 kali. Di sini menunjukkan bahwa waktu yang lama tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan Rasul bukanlah sebuah tantangan, bukanlah sebuah batasan bagi kita untuk beriman kepada Allah dan juga Rasul, akan tapi lebih menguatkan kita, karena walaupun kita tidak bertemu dengan Rasul, tidak bisa menanya langsung pada Rasul, kita tetap beriman kepada Allah, kita tetap beriman kepada Rasul, dan tetap beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan iman kita dan takwa kita melalui segala hal yang dapat kita peroleh nilai-nilai keislaman dan kebaikan dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.